Bang Habibur Rahman sebenarnya sudah siap pegang mic Bang Habibur Rahman. Tapi boleh kita ke Mas Adi dikit aja ya Bang Habibur Rahman. Ke Mas Adi dikit Bang Habibur Rahman. Mas Adi apakah sepakat jangan dijuluki ini kabinet gemoy. Tapi istilah Mas Dedo kita ada apa? Kabinet yang fokus. Ya saya kira begini, kita ini baru punya menteri yang relatif jumlahnya lebih banyak dari 2 periode sebelumnya. Dibandingkan dengan SBY dan Jokowi tentu ini adalah postur yang sebenarnya jauh lebih besar. Kalaupun toh agak mau ditarik ke belakang tentu waktu zamannya Soekarno itu lebih dari 120. Ini kan eksperimen politik. Nah per hari ini sebenarnya kita itu tak perlu lagi berdebat apakah ini posturnya gemuk atau posturnya kurus. Bagi saya yang paling penting adalah bagaimana problem-problem kebangsaan itu selesai. Tak ada lagi orang miskin, tak ada lagi orang susah, tak ada lagi biaya pendidikan itu mahal, tak ada lagi orang-orang kemudian untuk sehat itu menjadi mahal dan seterusnya. Tapi kan itu ukurnya butuh waktu lama, Mas. Karena begini, justru karena posturnya begitu gemuk, karena kalau saya membaca rata-rata secara umum, yang jadi menteri dan wakil menteri ini adalah orang-orang yang terbaik. Oke, bahwa ada kesan politik akomodasi itu tidak bisa dibantah. Bahwa ada ingin merangkul semua pihak itu tidak bisa dibantah. Tapi yang paling penting adalah pembuktian. Karena saya melihat bahwa orang yang jadi menteri dan wakil menteri ini adalah yang kalau kita lihat dari jauh mereka yang terbaik di partainya, di organisasi dan di kalangan profesional. Kalau kita cek satu persatu yang jadi menteri, mereka itu adalah ketua umum partai, wakil ketua umum partai, sekjen partai dan seterusnya. Ini adalah elit-elit kunci yang saya kira minimal sudah teruji di partainya. Artinya partai-partai yang saat ini terutama partai yang lolos ke parlemen, mereka kan sudah melakukan sebuah uji bagaimana mereka itu bisa menunjukkan satu kemampuan secara teknis dan politis. Begitupun misalnya kalau kita cek dari kalangan ormas, itu adalah 2 ormas besar, sekjen orang nomor 2 itu jadi menteri. Prof. Abdul Muhdi, kemudian Gus Ipul, saya kira orang-orang penting. Mic-nya lebih dekat boleh Mas? Begitupun dengan kalangan-kalangan profesional. Kita bisa cek semuanya adalah orang yang terbaik. Yang ingin saya katakan adalah ketika koalisinya besar, ketika orang-orang terbaik di partai, di profesional, organisasi itu adalah yang terbaik yang didelegasikan untuk mengakselerasi semua visi misi dan janji Prabowo dan Gibran, maka untuk 4 tahun, 5 tahun ke depan tak ada lagi orang susah, tak ada lagi orang miskin, tak ada lagi persoalan-persoalan kebangsaan. Jadi pertaruhannya adalah bagaimana kinerja itu menjadi konkret dan nyata, Mas. Apalagi support sistem politiknya per hari ini ada kecenderungan semua partai politik itu mendukung sekalipun tidak menjadi bagian di parlemen. PDIP menyatakan mendukung sepenuhnya Prabowo, nggak tahu Gibran disebut atau tidak, mestinya disebut Gibran. Mendukung Prabowo dan Gibran sekalipun per hari ini tidak ada kadernya yang jadi menteri. Begitupun dengan Nasdem. Saya kira sebagai sebuah support politik ke depan, semua kebijakan politik Prabowo dan Gibran tidak akan ada resistensi, tidak akan ada penolakan, tidak akan ada orang yang kemudian protes. Oleh karena itu di tengah begitu banyak instrumen dan kekuatan politik berkumpul, diakumulasi oleh Prabowo, maka saatnya lah ke depan. Tak ada lagi cerita bahwa persoalan-persoalan yang kemudian belakangan ini sering kita dengar, itu tidak ada lagi terjadi di kita. Harapan terbesar kita minimal yang belum pernah dilakukan oleh 2 presiden sebelumnya adalah kemandirian pangan. Penting, Mas. Ini tentu untuk mensuplai bagaimana makan bergizi gratis itu bisa tuntas dan setuntas-tuntasnya. Kalau makan gizi gratis ini bisa berjalan dengan efektif, bisa bekerja dengan cepat. Saya termasuk yang meyakini akan terjadi siklus ekonomi yang bergerak di tingkat lokal. Bisa bayangkan ada 30-40 ribu titik makan gizi gratis di seluruh Indonesia. Setiap satu titik dapur itu butuh 5.000 orang atau sampai 20.000 orang. Itu kan secara tidak langsung kebutuhan dan gerak ekonomi kita itu akan mantap dan terorganisir dengan baik. Ini secara teori, ini keinginannya. Oleh karena itu ketika kita punya menteri, wakil menteri, dukungan politik yang berlimpah, disitulah saya ingin mengatakan. Jadi ke depan tak ada cerita menteri ini tidak bisa mewujudkan semua keinginan Prabowo dan Gibran. Kalau tidak sanggup, saatnya untuk diganti. Saya kira banyak orang baik di negara ini bisa bekerja cepat, bisa mewujudkan semua misi. Saya kira di situ aja Bang, perdebatannya. Ya, langsung Bang Habib, apakah kemudian kita bisa memastikan 109 nama yang kemarin dilantik oleh Pak Prabowo ini bisa mewujudkan cita-cita Pak Prabowo untuk kemudian membuat Indonesia adil, makmur, sejahtera, tidak ada orang susah, tidak ada orang miskin? Itu gampang dijawab, tapi yang penting perlu saya sampaikan dulu ya adalah bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan
pemfokusan ini merupakan penyerapan dan implementasi dari yang namanya aspirasi publik. Kami ya, saya 5 tahun di DPR, apa yang disampaikan dan diwujudkan sekarang, apa yang dievaluasi di dalam 5 tahun tersebut, misalnya terkait kementerian yang terlalu gemuk. Justru sebelum ini kementerian-kementerian terlalu gemuk. Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, orang tuh lupa HAM-nya. Orang tahu ya Kementerian Hukum, selama 5 tahun hampir nggak pernah ada isu-isu HAM yang dibahas serius dalam setiap raker. Karena terlalu banyak fungsinya, dan di situ ada mungkin 6 sampai 7 direktorat jenderal yang tidak ada relate satu sama lain. Misalnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, itu terkait pengesahan badan hukum, parpol, organisasi, PT dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jauh sekali itu. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Itu jauh sekali lagi. Apalagi Direktorat Jenderal HAM di ujung sana. Bahkan disebut pun jarang dalam setiap raker. Begitu juga Kementerian PUPR dan lain sebagainya. Karakteristik persoalannya kurang lebih sama. Itu menjadi perbincangan, menjadi keluhan, menjadi evaluasi dalam setiap raker-raker di DPR, ya. Nah, karenanya ketika ya keluhan tersebut diakomodir, ya, ini bukan datang dari langit. Tadi ada juga di acara yang lain mengatakan partisipasi publiknya gimana? Lah, ini hasil dari penyerapan partisipasi publik selama 5 tahun lebih, ya kan? Nah, kalau kita bicara orang per orang, ya sudah sangat paham kita bahwa itu adalah orang-orang yang matang di masing-masing bidang, orang yang punya pengalaman di bidang pengawasan. Kita sebut nama, misalnya Pak Yandri, ya, beliau sangat paham tupoksinya di komisi di DPR selama ini, karena kita kan di bidang pengawasan, kita tahu sekali sektor-sektor mana yang perlu diperbaiki. Begitu juga siapa lagi, Christina Aryani, kemudian siapa, Roro. Ya kan ya, itu orang-orang yang ngerti sekali karena di bidang pengawasan mereka sangat kritis dalam membedah persoalan mitra-mitranya di DPR. Giring Ganesa, Bang. Giring Ganesa, ya kan dia paham sekali gitu loh persoalan-persoalan di bidang yang diberikan tugas kepada dia. Sehingga ya saya hakul yakin orang-orang tersebut bukan sekedar pasang nama, ya kan ya, tapi orang yang punya kapasitas untuk mengemban tugas yang diberikan oleh Pak Prabowo. Jadi bukan semata akomodatif di awal saja, kita lihat cek Jadi ombak gini, yang kerjanya benar lanjut. Brother, kita ini cara berpikirnya harus kita tinggalkan cara berpikir yang terkotak-kotak. Ya kan ya, mengakomodir kita stigma sebagai cara berpikir yang jelek. Kita pertentangkan dengan cara berpikir kita ingin membangun kabinet yang kuat. Enggak begitu cara kita berbangsa dan bernegara. Ya. Dua-duanya bisa kita lakukan dengan tone yang positif. Mengakomodir itu bukan tone negatif kalau bagi kita bangsa Timur. Kita selalu mengakomodir dengan sesama anak bangsa, ya kan ya, merangkul dengan sesama anak bangsa. Itu bukan sesuatu yang negatif, tetapi dengan semangat profesionalisme, dengan semangat orang-orang yang ditempatkan itu adalah orang-orang yang berkualitas. Jadi kalau kita selalu mempertentangkan, ya, ini tidak boleh dan ini dianggap mengakomodir. Padahal tokoh-tokohnya yang orang-orangnya yang kita rekrut, yang kita tempatkan adalah orang-orang yang profesional, nggak akan jalan, ya. Nggak akan jalan kerja-kerja kita sebagai anak bangsa. Tapi kalau abang lihat secara personal karakter dari Presiden Prabowo Subianto, kalau ada yang memang kerjanya nggak becus, nggak sesuai dengan target, akan langsung tegas. Jadi gini. Kita juga jangan membangun ketakutan-ketakutan seperti itu. Bukan Ngapain? ketakutan sih, Bang. Kita saling nakut-nakuti, saling ancam-mengancam. Yang seperti itu siapapun presidennya pasti tahu kok. Oke. Apakah Pak Prabowo, apakah presiden-presiden sebelumnya, kalau tidak perform kan tanggung jawab tertinggi ada di beliau. Presiden, ya. Hak beliau, hak prerogatif, itu aturan konstitusi. Jadi nggak perlu kita takut-takuti menteri kalau kerja nggak becus, sekian hari kamu pasti dipecat. Nggak perlu, dia udah tahu sendiri. Sudah tahu sendiri, ini bukan anak kecil lagi, Pak. Ini tokoh-tokoh ya yang punya karakteristik dan lain sebagainya ya, sudah paham tupoksinya, sudah paham resiko kerjanya, gitu loh. Oke, Prof, itu sepakatkah Anda, Prof, bahwa yang ditempatkan saat ini memang sudahlah orang-orang yang profesional di bidangnya dan ini bukan politik akomodatif? Iya, jadi begini, ini termasuk mahasiswa yang hadir di sini ya. Jadi kalau di kampus itu kan dulu ada namanya LKMM, Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa. Nah, ini penting ini, harus ikut saudara. Masih ada Pak ya? Masih ada. Lah, dalam hal Pak Prabowo, Gibran, ini adalah bagian pilihan suatu gaya kepemimpinan.
gaya kepemimpinan yang adaptif, suportif, dan responsif. Sebab Pak Prabowo ini memang lama di militer, tapi juga punya politik. Perpaduan inilah yang saya kira menjadikan suatu politik sekarang kabinet dalam arti penting tafsir gemuk boleh. Tafsir yang lain spesifik, fokus bisa. Tergantung pilihan yang mana. Kalau menurut saya itu adalah pilihan fokus dari suatu kementerian. Karena apa? Contoh bidang hukum. Bidang hukum sekarang sudah dipisah. Hukum, kemudian imigrasi, kemudian terkait dengan HAM kaitannya dengan LP. Ini suatu yang sejak dulu masalah hukum itu juga problem menghendaki tuntutan zaman. Contoh sekarang misalkan, kapan undang-undang perampasan aset hadir? Kapan undang-undang pembuktian terbalik hadir? Ini harus difasilitasi. LP demikian juga. Sejak dulu namanya LP itu adalah over capacity. Salahnya di mana? Apakah karena kita salahnya itu terus memidana orang? Apakah tidak ada alternatif? Sekarang sudah ada alternatif restoratif justice. Ini saya kira suatu terobosan-terobosan baru, jadi jangan sampai negara itu menjadi beban. 300% loh Mas. Jadi kalau orang Jawa kayak gesek, rempeyek itu, tidur sambil berdiri. Kan ngeri sekali. Lah, ini solusi, ini sudah tidak berkemanusiaan. Oleh karena itu menteri yang sekarang ini kalau nggak Pak Yusril, kemudian Wamennya harus bisa membuat suatu analisis terobosan baru. Apakah ada alternatif lain? Kalau enggak, jalan di tempat. Ini suatu kondisi yang terus menerus dari presiden ke presiden tidak ada suatu penyelesaian. Kemarin ada langkah tentang pembinaan di luar, bagus. Walaupun sekarang sudah ada LP terbuka. LP terbuka itu tidak usah dijalani tapi di luar. Kemudian sekarang ada percepatan, misalkan sekarang 70% itu kalau di LP itu kan narkotik. Bagaimana penyelesaian yang ada? Yang menarik, kalau saya kabinet sekarang sebagai orang hukum adalah ketegasan presiden tegas, penindakan dan keras. Ini yang belum muncul. Karena kalau kita lihat tren korupsi sekarang itu masih begitu-begitu. Keras ini dalam arti seperti apa Prof ya? Keras maksudnya Keras apa, Prof? ini memang suatu pilihan. Tujuan hukum itu bisa retributif, bisa rehabilitatif. Sekarang pertanyaan kapan yang retributif pembalasan? Ya dibalas. Misalkan kasus korupsi. Sekarang kan stagnan. Bahkan kita drop angkanya. Lah ini harus keras. Tegas dan keras. Lah tampaknya kok semakin turun. Dari situasi ini seperti yang tidak menguntungkan sehingga seolah-olah kalah negara dalam menangani masalah korupsi. Apakah ini karena penegak hukumnya, apakah karena aturannya, ataukah karena budayanya? Ini saya kira yang harus dipecahkan. Sehingga ke depan itu aspek hukum menjadikan tolak ukur dalam penindakan-penindakan profesi kliennya. Baik. Menarik. Mas Adi tadi sangat optimis, Mas Adi Praitno, sangat optimis bahwa kalau memang targetnya tercapai, perform patut kita apresiasi. Tapi kalau sebaliknya Mas, karena banyak juga pernyataan dari menteri tadi yang ketika diwawancara wartawan, kantornya masih belum tahu kemana. SDM-nya nanti diserap dari mana juga masih tanda tanya sampai sekarang. Ya saya kira memang persoalan restrukturisasi karena ada sejumlah kementerian yang kemudian dipecah dan ada penambahan sejumlah menteri terkait dengan program-program strategis tentu membutuhkan waktu yang tidak gampang untuk melakukan sinkronisasi. Seperti misalnya soal Kementerian Ketahanan Pangan tentu akan begitu banyak kementerian-kementerian sebelumnya yang disedot, mungkin dari perdagangan, mungkin dari ekonomi dan semacamnya. Nah secara prinsip sebenarnya ini pesta sudah selesai. Pelantikan presiden dan wakil presiden sudah selesai. Menteri dan wakil menteri sudah selesai dilantik. Kepala badan sudah dilantik. Saatnya pembuktian bahwa dengan begitu banyak jumlah menteri, wakil menteri, utusan khusus, kepala badan, ini mampu menjawab semua persoalan-persoalan serius kebangsaan kita. Saya masih mengingat satu persatu pernyataan Prabowo Subianto saat pelantikan waktu itu. Prabowo mengatakan, kita jangan terlampau terlena dengan angka-angka. Kita juga jangan terlampau terlena dengan Indonesia hanya karena masuk G20. Jangan terlampau terlena dengan hal-hal yang sifatnya Indonesia disebut sebagai ekonomi 16 dunia terbaik dan seterusnya dan seterusnya. Kata Pak Prabowo, bukankah kita masih merasakan kemiskinan, keterbelakangan, stunting dan seterusnya itu menjadi serius untuk dipenuhi. Nah dalam konteks itulah Prabowo ingin membuka mata semua orang bahwa kita itu per hari ini masih mengalami persoalan-persoalan yang cukup akut.
terkait dengan pendidikan yang mahal. Begitu banyak misalnya persoalan-persoalan kesehatan, orang sakit tapi ke puskesmas kemudian terlantar gara-gara BPJS. Hal-hal yang sifatnya diulang dan harapan terbesarnya di kabinet yang baru, entah itu gemoy, entah itu gemulai dan seterusnya, tunjukkan bahwa persoalan kebangsaan kita itu selesai. Saatnya menteri, wakil menteri dan kepala badan ini menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa gemuk itu, bahwa obesitas itu adalah biang penyakit, tapi obesitas itu adalah sakit. Kung Fu Panda itu adalah contoh yang baik. Posturnya besar, tapi tinju tendangannya sangat lincah. Itulah kabinet yang harus kita tunjukkan ke depan. Sebesar apapun posturnya yang ada, semua kekuatan politik yang ada, tanpa pembuktian-pembuktian yang nyata, pastinya akan mendapatkan kritik dan resistensi masyarakat. Saya termasuk yang berharap, Bang. Anda optimis sekali ya? Saya termasuk yang hakul yakin. Ini sedang pesta, jadi kita nggak boleh merusak pesta. Ini sedang pesta. Jadi ke depan kita tinggal lihat 2 bulan, 3 bulan setelah restrukturisasi itu sudah muncul, kantor ada, kabinetnya ada, kementeriannya ada, semua sudah tune in, semua kemistrinya terbangun. Dari situ kita akan menyaksikan sebenarnya menteri siapa yang bisa bekerja ataupun tidak bekerja. Menarik. Bung Slamet, apakah kemudian Anda juga termasuk salah satu yang sepakat bahwa nanti orang-orang yang kemudian berada di kabinet merah putih ini akan selincah Kung Fu Panda? Dijamin nanti, usai jeda saat lagi.